Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillah hatta atahu yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar ila yaumiddin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Al-Bahari yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah hingga pagi hari ini kita masih diperkumpulkan oleh Allah, diperjumpakan oleh Allah dalam keadaan insyaallah sehat. Semoga hadirnya kita di sini akan mendatangkan keberkahan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang datang ke masjid ini, barangkali sebagian dari kita datang dari rumah menuju masjid ini dalam keadaan membawa berbagai permasalahan hidup, baik permasalahan keluarga, perekonomian, barangkali pendidikan atau apapun itu. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Amin. Dan barang siapa di antara kita yang datang ke masjid ini pada pagi hari ini, yang datang dengan membawa berbagai macam penyakit jasmani atau penyakit rohani ataupun penyakit ekonomi, mudah-mudahan setelah kita keluar dari majelis ini Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua. Amin ya rabbal. Yang kedua, salawat beriring salam semoga selalu tercurah terlimpah atas manusia terbaik pilihan Allah yang kita telah dijodohkan oleh Allah menjadi umat beliau. Satu-satunya manusia yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang anggota tubuhnya disebut dalam Al-Quran. Apa salah satu contoh? Alam nashrah laka sadrak. Sadrak itu sadar artinya dada. Dadanya Nabi Muhammad disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Waqad taqalluba wajhika fis sama. Sungguh qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya wajah Nabi Muhammad seringkali dihadapkan ke langit. Untuk apa? Untuk mengharap kepada Allah agar kiblat dipindahkan dari Palestina menuju Mekah. Wajah Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dhahar artinya punggung. Yang memberatkan punggung kamu wahai Muhammad sudah aku ringankan. Punggungnya Nabi Muhammad disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya
anggota tubuh beliau disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan suku beliau disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Banyak memang. Beliau suku apa? Suku Quraisy kan? Bahkan jadi nama surat Pak. Bapak-bapak pasti hafal ini ayat surat Quraisy. Ibu-ibu apa lagi? Insya Allah lebih hafal lagi. Gimana bunyinya? Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Itu Quraisy nama suku Bapak Ibu. Satu-satunya nama suku yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah suku Quraisy. Suku Komrik, suku Ogan, suku Jawa. Belum disebut. Oh, belum masuk. Belum dan tidak akan mungkin ya. Karena Al-Quran sudah ditutup pada Tuhan. Ya Allah. Suku Quraisy. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tentang suku Quraisy, seorang ulama Sirah Nabawiyah pernah menyebutkan, kalau kita mau belajar berdagang, belajar berbisnis, ternyata cukup dengan mereka. Artinya ilmu berdagangnya orang-orang Tiongkok itu satu titik di bawah ilmu berdagangnya orang-orang Quraisy. Secara ilmu bisnisnya, mohon maaf saya sambil lihat Bapak Ibu ya, sudah tua. Ilmu berdagangnya orang Tiongkok dikatakan levelnya di bawah ilmu berdagangnya orang Quraisy. Beberapa hari yang lalu ada salah satu ustaz di Batu Raja menceritakan kepada saya tentang pengalaman beliau melakukan ibadah umrah. Ketika di sekitar Taif atau di sekitar Madinah, banyak sekali para pedagang yang menawarkan parfum dan sebagainya. Kemudian dikatakan beli satu gratis dua, beli dua gratis tiga, beli tiga gratis sekian. Maka tergiurlah bapak ini, ustaz ini untuk membeli barang tersebut. Beli. Begitu sampai rumah, dihitung, sampai hotel dihitung, iseng gitu loh. Dihitung, ternyata hasilnya bagaimana? Setelah dihitung secara detail, secara seksama, mau beli berapapun bonusnya, gratisnya, satu botolnya tetap sama 199.000. Itu artinya apa? Betapa hebatnya mereka mengemas bisnis itu. Beli satu gratis dua, dihitung 199.000, ya kan? Beli tiga gratis sekian, begitu sampai hotel dihitung, semuanya dihitung secara menyeluruh. Wah, ini pintar betul ini orang. Kita beli sekian yang harganya sekian, kita beli sekian harganya sekian. Tetapi betapa hebatnya mereka mengemas dagangan itu. Quraisy ini yang mengatakan ahli sirah nabawiyah bahwasanya Quraisy disebut oleh Allah dalam Al-Quran di dalam bidang perdagangan. Ini menandakan maka bahwasanya mereka memang dari segi bisnis luar biasa. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tentunya sambil ditemani oleh secangkir kopi hitam dan snack. Alhamdulillah ada permennya. Mudah-mudahan menyegarkan nafas kita. Bagi Bapak Ibu yang sedang berpuasa, saya kira sudah terbiasa dengan snack-snack seperti ini, tidak akan menggoda Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya akan sampaikan tentang kesaksian para sahabat tentang sosok agung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi ini pernah disampaikan di Masjid As-Salam Air Pau. Dan alhamdulillah beberapa saudara kita hadir pada saat itu. Ada Ustaz Yasir hadir, Ustaz Abu Jidani dan beberapa yang lain. Nah, pada pagi hari ini mohon maaf Ustaz Yasir akan saya ulangi kembali materi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ibu ada yang kenal dengan Abu Hurairah? Kenal ya? Kenalan di mana? Dikenalkan oleh para ma'asyiral, para bilal. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum khatib naik ke atas mimbar untuk membacakan kedua khutbahnya, maka terlebih dahulu akan disampaikan sabda Rasulullah SAW yang bersumber dari Sayyiduna Abu Hurairah. Kan begitu? Abu Hurairah, Bapak Ibu, beliau ini aslinya orang Yaman. Orang Yaman, jauh berarti dari Madinah. Beliau datang dari Yaman menuju Madinah, ingin menimba ilmu langsung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menimba ilmu langsung kepada Nabi. Maka beliau mengambil resiko menuntut ilmu itu. Di saat orang lain pergi berdagang di pagi hari, pulang berdagang di sore hari. Di saat orang-orang Madinah pergi ke kebun, merawat kebun kurma mereka, merawat kebun anggur mereka, pulang di sore hari. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Tidak jualan, tidak bertani. Apa itu? Ngikuti terus kemana Rasul pergi, mengawal terus kemana Rasul pergi. Di mana Rasul berada, disitulah Abu Hurairah berada. Dikatakan dalam kitab sejarah, beliau itu seperti bayangannya Rasul. Seperti ini kan, ada bayangannya di atas meja karena ada beberapa lampu. Ini bayangan ini dikatakan Abu Hurairahnya. Benda ini adalah Rasulullahnya. Kemanapun benda ini bergeser, bayangan akan ikut bergeser. Itu sampai ulama atau ahli sejarah menyebutnya begitu, Pak. Karena apa? Rasul kemana dia ikut, gitu, Pak. Rasul ke sini, geser ke sini. Rasul ke sana, geser ke sana. Rasul isi pengajian, apalagi pasti ikut. Itu Abu Hurairah. Mengapa beliau lakukan itu? Beliau sadar betul masuk Islamnya terlambat. Ini sudah tahun 7 Hijriah. Beliau dari Yaman jauh-jauh datang ke Madinah. Dan tahun 7, Bapak Ibu, tahun 7 itu berarti sekitar 2 tahun setengah. Setelah itu Rasul pergi meninggalkan kita semua. Karena beliau wafat tahun 11 Hijriah. Abu Hurairah merasa saya harus menempel terus sama Rasul. Saya terlambat, beda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ketika Nabi berdakwah, di hari pertama Nabi dakwah, beliau langsung berbaiat. Maksudnya berbaiat itu langsung jabat tangan, syahadat. Dan ada satu lagi orang, sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Beliau mengatakan, demi Allah, setelah aku ketemu Rasul, aku menjabat tangan Rasul dengan tangan kananku mengucapkan syahadat, berbaiat sama beliau. Sejak hari itu tanganku ini, tangan kananku ini tidak pernah aku gunakan untuk menyentuh kemaluanku. Masya Allah. Demi ta'zim, ya Pak, demi hormat sama Nabi, ini tangan. Ketika nyentuh tangan Nabi, jabat tangan mencapai syahadat. Setelah hari itu beliau katakan, demi Allah, aku tidak pernah setelah aku menjabat tangan Nabi gunakan tanganku untuk menyentuh kemaluanku. Sempat ada yang penasaran waktu itu, bapak-bapak, waktu saya sampaikan ini. Itu kalau nggak sengaja nyenggol gimana? Ya namanya nggak sengaja. Senggol. Ya mungkin kalau pas berhadas ya kan, cuci, ya mungkin sempat kesenggol. Tapi untuk sengaja menggunakan itu tidak pernah. Imran bin Husain. Abu Hurairah beda lagi. Aku selalu mengikuti Rasul dan aku siap mengambil resiko ini. Suatu hari, dan seringkali tidak hanya 1 hari 2 hari, seringkali Bapak Ibu, Abu Hurairah itu guling-guling di atas pasir. Sampai kata Abu Hurairah, sahabat-sahabat kami menduga kami ini adalah orang-orang yang kesurupan. Bisa orang kesurupan pacaran, udah lumpuh. Kan guling-guling itu, Pak. Demi Allah, sahabatku sekalian,
Aku ini guling-guling bukan karena kesurupan. Aku guling-guling karena aku lapar. Bapak Ibu pernah ada yang guling-guling karena lapar? Belum pernah ya? Ya, yang ada paling guling-guling karena sakit perut. Ya Allah, Abu Hurairah mengatakan demikian. Kami itu guling-guling di atas pasir bukan karena kesurupan, tapi kami merasakan lapar yang sangat karena kami tidak punya pekerjaan. Kami selalu mengikuti Rasul kemanapun Rasul pergi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah menjadi orang yang meriwayatkan hadis terbanyak. Ketemu sama Rasul hanya 3 tahun kurang, mengalahkan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikatakan tidak mencapai 1000 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasul. Padahal ketemu sama Nabi sejak kecil, sejak remaja sampai nikah, sampai jadi Nabi, sampai wafat. Ketemu sama Nabi. Tetapi hadis yang diriwayatkan beliau tidak sampai 1000 hadis. Sementara Abu Hurairah ketemu sama Nabi berapa tahun tadi? 2 tahun atau 3 tahun lupa. Tetapi mampu menghasilkan hadis langsung dari Nabi, menghafal hadis dari Nabi sejumlah 5.374 hadis. Kita kan baru sekitar 5.000 kan? Baru 5.000 hadis kita. Nah beliau sudah 5.374 hadis. 5.000 apa? 5 hadis ya? Ini baru 5 hadis kita. Yang paling sering kita hafal hadis niat ya Bu. Ibu-ibu hafalkan Bu. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah dapat 1 hadis. Kemudian ada lagi hadis yang paling dihafal anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Hadis ini Bapak Ibu pernah dibahas. Mengapa umat Nabi Muhammad begitu mudah mendapatkan pahala? Dan cuma senyum dapat pahala shadaqah. Ini menandakan Nabi Muhammad sangat ingin umatnya berpeluang mendapatkan keselamatan dari Allah. Nabi Muhammad sangat ingin agar umatnya berpeluang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Umatku, kamu belum bisa tahajud rutin, kamu belum biasa puasa Senin Kamis, belum bisa ini, belum bisa itu. Ada solusinya dari saya. Apa itu? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu senyum aja di hadapan saudara kamu, itu sudah dihitung shadaqah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kasih sayangnya sampai begitu. Tidak memaksakan, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Bahkan para sahabat itu Bapak Ibu, ketika Islam mengajarkan, memberi aturan, orang yang sudah tua, cacat fisiknya, itu tidak wajib berperang di jalan Allah. Suatu hari orang tua, ya kira-kira tuanya seperti kita inilah kira-kira. Artinya sudah diizinkan oleh syariat untuk tidak pergi berjihad. Orang tua ini namanya Amru bin Jamuh. Saya kira nama ini tidak ada di Al-Quran. Iya kan? Amru bin Jamuh. Bukan Jamuh. Jamuh. Namanya orang Arab, namanya ya begitu Pak. Amru bin Jamuh punya 4 orang anak. Anaknya laki-laki semua. Ketika perang Uhud terjadi, Bapak Ibu tahu ya Gunung Uhud ya? Alhamdulillah. Kapan saya diajak ke sana? Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Amru bin Jamuh bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah tua. Bahkan kakinya beliau itu pincangnya pincang parah. Cacat beliau. Dan aku punya 4 orang anak-anakku melarang aku pergi bersamamu. Tetapi hatiku sudah sangat kuat mendorongku untuk ikut berjihad bersamamu. Menurutmu bagaimana ya Rasul?" Nanya sama Nabi ya. Wahai Amru bin Jamuh, dalam agama kita
engkau diizinkan tidak berangkat. Dalam agama kita, engkau diizinkan untuk tidak berjihad fisabilillah. Kamu sudah tua secara umur dan kamu ada kecacatan secara fisik dan cacatnya kamu ini luar biasa. Allah pasti akan memaklumi, memahami. Kamu ikutilah anak-anakmu itu. Ikutilah saran mereka. Gak usah ikut, gak apa-apa. Ya Rasulullah, justru yang aku minta hari ini agar engkau ngasih tahu kepada mereka, agar mereka tidak melarang aku untuk berangkat. Oh baiklah, kata Rasul, kalau kamu memang maunya begitu, anakmu panggil. 4 anaknya dipanggil, ngobrol sama Nabi. Wahai anaknya Amr bin Jamuh, ayah kalian sudah sangat kuat keinginannya untuk menjemput kematian yang baik itu, maka gak usah dilarang, biarkan dia. Akhirnya anak-anaknya nurut. Amr bin Jamuh, bapak ibu, berangkat berperang. Yang namanya orang tua, kemampuan memainkan pedangnya pasti sudah berkurang, kemampuan larinya dan semuanya pasti sudah berkurang. Tetapi Nabi tetap izinkan. Berangkat Pak, saya juga berangkat. Nabi kan juga berangkat pada hari itu. Begitu berangkat Pak, di babak pertama Amr bin Jamuh langsung terbunuh. Dan sebelum wafat Amr bin Jamuh bilang, ya Rasulullah, nanti kalau aku masuk surga, apakah kakiku yang pincang ini bisa normal kembali? Ya Allah, sebenarnya gitu Pak sama Nabi. Apa kata Nabi? Bisa. Kata Nabi, bisa. Ya Rasulullah, aku ini pincang. Aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ingin Pak. Kita alhamdulillah diberi oleh Allah kesempurnaan, dan kita harus punya keinginan yang sama sebagaimana keinginannya Amr bin Jamuh tadi. Kata beliau, aku ingin sekali ya Rasulullah, kakiku yang pincang ini aku injakkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasul, nanti kalau sudah di surga, apakah bisa normal kembali? Bisa. Bisa. Wahai Amr bin Jamuh, wafat beliau. Ketika wafat, ternyata di sebelahnya ada orang tua juga, bapak ibu. Sama-sama lah kira-kira umurnya itu, sudah senior. Begitu diperiksa jenazahnya, ternyata Abdullah bin Amr. Dan kita kalau bahas sirah sahabat, itu akan nyambung Pak. Abdullah bin Amr bin Haram, Amr bin Jamuh, mengapa dikuburkan dalam satu lubang? Ini Rasul yang mengatakan, sahabat-sahabatku sekalian, ini 2 orang sahabat setia di dunia, sama-sama senior usianya, makamkan dalam satu lubang. Kenapa ya Rasulullah begitu? Karena ketika di dunia 2 orang ini sahabat sejati dalam kebaikan. Kalau sahabat sejati dalam keburukan, ya mungkin Nabi tidak akan menyarankan dikubur dalam satu liang lahat ya. Kuburkan mereka berdua. Bapak Ibu rahimakumullah, beda lagi dengan Abdullah bin Amr tadi yang wafat di sebelahnya Amr bin Jamuh. Sambil nyuruput kopi dulu. Bapak-bapak sudah hampir habis, saya masih butuh. Ini namanya sesuatu yang tidak adil. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita sampaikan tentang Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau ini Pak, Ibu, anaknya banyak, perempuan semua, laki-lakinya cuma 1, namanya Jabir. Namanya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Kata Jabir, wahai ayah gak usah berangkat. Kalau ayah berangkat, nanti ayah mati syahid, tanggungan saya banyak. Adik-adik saya ini harus saya nafkahi, harus saya menjadi walinya nanti kalau ayah meninggal. Ayah di rumah saja, biar saya yang berangkat, gitu kan. Jabir anaknya menawarkan diri untuk menggantikan bapaknya. Apa kata Jabir? Dimarah itu si Jabir oleh bapaknya. Jabir, ayahmu sudah tua. Ayah tidak akan menghilangkan atau menghapus peluang besar ini. Ayah akan segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mati syahid. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya berangkat ini bapak tua ini.
berangkat. Begitu sampai di medan Uhud, beliau terbunuh, Pak. Dan tubuhnya, mohon maaf, dimutilasi. Ya Allah, bapak tua dimutilasi. Sampai Jabir dipanggil, anaknya panggil dulu. Ini bapaknya atau bukan? Dipanggil, Pak. Begitu diperiksa, betul ini ayah saya. Nangis itu, Pak. Jabir bin Abdullah. Ya Allah, ayah, kenapa sampai seperti ini kondisi? Itu dicincang, Pak, dimutilasi. Nah, kita juga ingin tahu ya, kenapa di perang Uhud kok dimutilasi para korban? Karena orang-orang kafir Quraisy sangat marah setahun yang lalu mereka kalah di perang Badar. Kan nyambung ini, perang Badar, perang Uhud. Perang Badar tahun 2 Hijriah, perang Uhud tahun 3 Hijriah. Di perang Badar itu, Pak, orang-orang kafir kalah telak. Tokoh-tokohnya mati semua. 70 atau 30 tokoh besarnya meninggal atau mati, sisanya prajurit-prajuritnya mati. Termasuk Ketua, kita kan kenal Abu Jahal ya. Ya, dalam arti kenal tahu lah. Abu Jahal itu, Pak, itu matinya di perang Badar. Maka gimana gak marah orang-orang kafir Quraisy? Pemimpin kami mati di perang Badar, dan matinya bukan di tangan tokoh-tokoh hebat, matinya di tangan remaja Madinah. Bahkan remaja Madinah ini tidak kenal di mana atau siapa itu Abu Jahal. Sampai nanya kepada Abdurrahman bin Auf. Kita sebut Abdurrahman bin Auf, Bapak Ibu agak nyambung ya. Ini sahabat yang bagaimana? Sahabat terkaya. Abdurrahman ikut perang Badar, ditanya sama anak kecil 2. Wahai paman, kami mau tahu di mana Abu Jahal berada. Loh, kamu nanya Abu Jahal apa urusannya? Kami dengar ketika Rasul di Mekah sana, yang sering nyakiti beliau adalah Abu Jahal, meludahi, memukul semuanya. Lisannya sangat tajam, memusuhi Nabi Muhammad. Kami tidak terima di rumah. Tolong tunjukkan wahai paman di mana Abu Jahal berada. Ya nanti kamu sini dulu. Nanti kalau aku lihat Abu Jahal lewat, kasih tahu. Aku kasih tahu kan. Begitu datang Abu Jahal, dikelilingi oleh prajurit-prajurit dia. Nah, itu dia orangnya. Kata Abdurrahman bin Auf, itu dia orangnya. Kejarlah, dikejarlah. Tiba-tiba datang orang yang masuk, namanya anak kecil, Pak, anaknya remaja itu. Itu para bodyguardnya Abu Jahal tidak menduga kalau 2 anak ini ternyata ingin membunuh Abu Jahal. Maka disepelekan. Begitu masuk ke barisan musuh, tiba-tiba menebas tubuh Abu Jahal sekenanya. Darah mengucur deras. Akhirnya dikatakan tergeletak. Anak ini datang, dia Rasulullah. Kan 2 anak ini, Pak. Seingat saya namanya Afra dan satunya saya lupa. Afra datang, ya Rasulullah, Abu Jahal sudah kami bunuh. Rasul kaget. Kamu anak kecil membunuh Abu Jahal? Betul ya Rasulullah. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. 2 anak ini, Bapak Ibu, menunjukkan pedang mereka masing-masing dan masih mengalirkan darah. Ya zaman dulu kan pedang ya. Kalau zaman sekarang kan pasti senjata. Baik, kamu sudah membunuh mereka berdua. Wahai Abdullah bin Mas'ud, panggil Abdullah bin Mas'ud, tolong kamu pastikan Abu Jahal betul-betul mati atau tidak. Abdullah bin Mas'ud, Pak, badannya kira-kira kayak saya, kecil. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat Nabi yang secara postur kecil, tetapi beliau ini termasuk ahli Quran. Sahabat-sahabat yang lain kalau nanya Al-Quran, nanyanya ke Nabi. Kalau Nabi tidak ada, nanyanya ke Abdullah bin Mas'ud. Datang, lihat, dicek, ternyata masih hidup, Pak. Abu Jahal ini masih hidup, masih sekarat gitu, masih ngorok. Maka Abdullah bin Mas'ud datang, kemudian menggorok lehernya Abu Jahal. Ya Allah, orang ini. Akhirnya sebelum meninggal Abu Jahal bilang, Abdullah bin Mas'ud, aku tidak menduga aku akan mati di tangan anak-anak, gitu katanya. Dan katakan kepada Muhammad, aku akan menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, orang ini sudah sakarat masih musuh
tidak cukup jadi wakilnya Nabi di dunia. Nanti aku mati, aku pasti di akhirat. Katakan kepada Muhammad, nabimu itu aku akan jadi musuhnya di sini dan di sana, di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, kalau kita membicarakan keburukan orang mati itu boleh, tetapi seperti Abu Jahal, kalau saudara kita, tetangga kita, jangan. Meskipun tetangga kita kan punya keburukan tentunya sama seperti kita. Kalau mereka sudah meninggal duluan mendahului kita, keburukannya jangan disampaikan. Tetapi keburukan orang yang sudah dijamin memang buruk betul, itu boleh dibicarakan. Seperti kita kan sedang menggunjing Abu Jahal ini kan, boleh. Abu Jahal boleh kita gunjing. Siapa lagi? Fir'aun. Ya sudah pasti kan, Abu Lahab, jahat-jahat itu boleh dibicarakan. Tetapi kalau seperti kita, tetangga-tetangga kita yang barangkali jahat dan sebagainya, tidak boleh diizinkan. Nah, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin Haram itu tubuhnya dimutilasi, Jabir sampai nangis. Apa kata Rasul? Wahai Jabir, kamu nangis, kamu tidak nangis, itu hampir tidak ada gunanya. Kenapa? Hari ini aku saksikan para malaikat berebut menyambut ruh bapakmu untuk diangkat ke langit. Namanya Nabi bahkan tahu ya apa yang dilakukan para malaikat. Jabir, kamu nangis, kamu tidak nangis, malaikat tidak terpengaruh. Mereka tetap akan mengangkat menyambut ruh kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Tenanglah kamu. Wahai Jabir, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sepanjang sejarahnya kalau berbicara dengan makhluknya pasti melalui hijab, melalui tirai, melalui penterjemah, tidak langsung. Tetapi hari ini wahai Jabir, ayahmu Abdullah sedang diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah ngomong sama Allah? Ya pernah, tapi Allah tidak ngomong sama kita kan. Ketika sholat itu, ketika sholat kan berbicara sama Allah, komunikasi sama Allah. Tetapi Allah tidak nimpali. Adapun kasusnya Abdullah bin Amr ngobrol langsung sama Allah bila turjuman, tanpa penerjemah. Wahai Jabir, Allah itu kalau berbicara sama hamba, sama makhluk, pasti melalui tirai, ada semacam pembatas. Biasanya begitu Allah. Tetapi kamu harus tahu Jabir, khusus untuk ayat